dimaksud dalam audiensi pada pagi ini atau siang ini? Ada beberapa poin tentunya yang memang kita akan sampaikan pada siang ini. Ada 3 poin penting yang memang akan kita sampaikan supaya bapak-bapak yang di depan kami ini bisa memahami, mengerti sampai seberapa jauh kita melangkah dan melakukan audiensi pada saat awal. Ada pelaporan dari Polda yang masuk ke Kejaksaan Tinggi Surabaya, karena di situ ada pasal yang menurut kami tidak berkenan. Akhirnya kita beraudiensi. Saya sendiri pribadi untuk kasus ini penanganannya begitu lambat. Terlalu berbelit-belit. Kita sudah banyak melapor ke sana kemari, tapi seakan-akan kita disepelekan. Mungkin dikarenakan kami, rakyat kami yang bukan seperti kasus-kasus besar, padahal ini sudah jelas. Kasus ini besar. Korban ini 135. Kami keluarga korban memohon, sangat memohon untuk bapak-bapak DPR di sini mendengarkan suara hati kami sebagai keluarga korban. Kami sebagai korban dan keluarga korban adalah pihak yang ingin mengikuti perkembangan persidangan, ikut mengawal bagaimana para tersangka diadili. Dengan pertimbangan jarak dan waktu, kami akan kesulitan jika persidangan dilakukan di Surabaya, Pak. Pada kesempatan kali ini kami sebagai rakyat, bapak atau ibu sekalian mohon supaya DPR ikut menyuarakan supaya persidangan bisa dilakukan di Malang. Terima kasih, Pak. Yang saya sesalkan itu adalah sudah hampir 100 hari terakhir, tetapi kasus ini jalan di tempat stagnan. Untuk itu kami yang dulunya penakut dan bodoh, kami diajarkan untuk menjadi berani dan pintar berbicara maksudnya. Untuk itu kami mohon, bapak dan ibu yang ada di depan kami adalah wakil kami. Kami rakyat, kami akan menyuarakan ini lewat bapak. Sebab kemanapun kami melangkah sudah terlalu jauh kami melangkah. Tetapi apa hasilnya? Tidak ada hasil yang kami terima. Dan hari ini kami mohon, dengan tegas kami mohon, kami menuntut sebagai wakil kami yang ada duduk di depan sini, tolong bantu kami lanjutkan kasus ini sampai tuntas, karena itu prinsip kami. Harapan kami yang ada di sini membuat diawali dari DPRD Kota Malang untuk menginisiasi, untuk memberikan rekomendasi kepada DPR RI untuk membuat pansus untuk bisa memanggil saudara yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Setio Sigit Prabowo, itu dimintai keterangan untuk memanggil saudara Irjen Niko, untuk memanggil saudara AKBP Ferry, untuk dimintai keterangan apa yang terjadi sesungguhnya yang ada di Kanjuruhan. Kami nggak minta macam-macam, kami nggak mau minta beliau itu dihukum mati, dihukum seumur hidup, dihukum gantung, tidak. Kami hanya ingin beliau ini bertanggung jawab dan berani bertanggung jawab. Ya, saya mohon maaf atas kejadian yang di Kanjuruhan dan saya siap bertanggung jawab, Lanang Jenderal. Tetapi sampai detik ini tidak ada permintaan maaf. Yang ada permintaan maaf malah bukan dari beliau-beliau. Kopin dan semua membuat pansus sekali lagi.
membuat pansus, bentuk pansus, dan itu bersama siapa? Bersama kita rakyat. Siapa itu? Ada Aremania, ada warga Malang. Saya minta tolong sekali lagi bentuk pansus Bapak. Ya batin saya minta maaf sebesar-besarnya. Bentuk pansus Bapak. 3 kali saya sampaikan. Bayangkan aja Pak, bapak-bapak yang mungkin duduk di sini, korban kami ini sebagai yang memang korban kami, lihat tim TGA itu sebagai dewan buat kami, bahkan memboyong kami ke Jakarta. Di mana dewan? Kan lucu, gitu loh. Bukan saya mau menyampaikan ini menyalahkan, enggak. Ada aksi baru ada reaksi. Itu di Indonesia. Ada aksi baru ada reaksi. Apa tadi yang tim rekan-rekan TGA bilang? Jangan sampai ini menjadi bom waktu. Tidak sekedar ancaman, tapi mereka menuntut keadilan, butuh ada reaksi. Baru ada aksi. Kami minta tolong itu. Suara yang dengan tantang saudara kami itu. Akan kami bayar itu. Saya percaya itu. Saya mohon dengan sangat. Janji kami pasti akan kami tepati. Tolong, sampai 2024 kami semua di golput semua. Kami berjanji. Tolong hantarkan ibu ya. Hantarkan suara itu untuk membantu kami. Perjuangan kami tidak sampai tinggal. Terima kasih ya Ibu. Tapi dalam hal ini pokok daripada audiensi yaitu yang saya katakan adalah maksud sembilan membedakan sidang. Oleh karena itu saya ditemani oleh fraksi dari komisi yang ada yaitu selamat datang Mas Waton dan untuk Wiwi saya bergabung. Saya tawarkan monggo yang ada sedikit terkait untuk penyampaian dari tim 3 tadi yang memberikan tanggapan sebelum nanti kita melanjutkan, karena Bapak Ibu diketahui bahwa tugas kami ini adalah menyampaikan keinginan panjenengan ketika yang di atas. Yang pertama adalah berharap bahwa DPRD Kota Malang bersikap. Itu satu. Bersikapnya seperti apa? Kami adalah atas nama lembaga itu melalui jalur masing-masing. Karena tidak bisa kita kemudian bersikap itu personal. Harapan panjenengan semua kan kelembagaan yang harus bersikap. Bukan personal seorang Lili Sukaisi atau Fuad Rahman kan begitu. Yang kedua, itu nanti melalui mekanisme yang akan ditempuh. Nanti mungkin pimpinan akan menyimpulkan. Kami di sini sebagai anggota. Yang kedua, kaitannya permohonan untuk agar dapatnya bahwa prosesi persidangan yang diharapkan itu berada di Pengadilan Kota Malang. Mengingat bahwa tragedi terjadi di Kota Malang. Itu semua nanti juga mungkin akan dilakukan khusus diskusi di internal kami yang kemudian menurut saya ini serta-merta menurut saya, mohon maaf kalau salah ya, di hadapan Bapak Ibu sekalian juga DPRD secara kelembagaan perlu berproses, tidak bisa serta-merta kemudian ya atau tidak kan begitu, perlu berproses. Oleh sebab itu perlu pengawalan yang benar-benar sesuai dengan harapan panjenengan. Yang ketiga, masalah perhatian terhadap rehabilitasi terkait dengan kesehatan bagi mereka yang saat ini sedang luka dan sebagainya yang tadi disampaikan kepada kami. Kebetulan kami Komisi D yang membidangi itu. Mungkin nanti kami punya sekretaris komisi, Pak Fuad ini sekretaris struktural komisi. Kalau saya hanya PKT, tahu nggak Bapak Ibu PKT, anggota biasa yang mendukung, selalu berpikir, berkonsep untuk kepentingan optimalisasi kinerja komisi. Ya, nanti Pak Fuad silakan kira-kira langkah-langkah yang diberikan kepada para korban terkait dengan tusi dan posisi Komisi B untuk memberikan perhatian kepada mereka terkait dengan rehabilitasi kesehatan yang berhubungan dengan fasilitas kesehatan dasar, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya, ataukah fasilitas lanjutan yang tadi diangkat oleh para perwakilan bahwa
kalau tidak salah ya telinga saya, masa tanggap daruratnya habis. Tapi kami sebenarnya sangat sepakat, ya sangat sepakat. Tapi keputusannya ada di kelembagaan ini nanti. Tidak bisa hanya Bu Wiwi sendiri atau Pak Eko sendiri atau PKB sendiri. Semuanya harus bareng-bareng. Hal-hal lain monggo nanti bisa dibicarakan. Untuk sementara saya ini penerimaan kami yang mudah-mudahan sesuai dengan komisi masing-masing. Tusi kami di komisi, yaitu tusi di bidang kesehatan, akan bisa dilakukan langkah-langkah preventif secara konkret untuk bisa dilakukan sesuai dengan harapannya Bapak Ibu sekalian. Harapan kami sarankan pada pimpinan monggo segera tindak lanjut. Jadi tadi saya catat ini ada 8 yang dilakukan di dalam hal masalah litigasi, itu ada 8 yang sudah dilakukan. Ini saya sangat mengapresiasi. Ini semuanya 8 ini sepertinya kok zong semua, gitu loh. Sepertinya zong semua. Ini ada apa? Kan seperti itu. Ada apa? Pertanyaan kan seperti itu. Kalau ini 8 langkah yang sudah dilakukan ini zong, sekarang kembali kepada teman-teman DPRD yang ada di Kota Malang. Bagaimana 8 langkah yang sudah dilakukan itu bisa diwakili oleh teman-teman DPR secara institusi. Ini harapan saya seperti itu. Jadi ada 8 langkah yang sudah dilakukan, lalu teman-teman DPR secara institusi mengambil atau membantu, menggerakkan atau mewakili teman-teman TGA ini untuk mewakili 8 itu. Bahwa saya koordinasi dengan pusat. Ternyata sudah tim investigasi Polri telah memeriksa di ada 35 Polri yang terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini dan akan diproses secara kode etik. Monggo, apakah diberhentikan atau dipensiunkan atau dipecat atau dipecat. Kemudian divisi Propam, saya juga koordinasi dan pengamanan Propam telah memeriksa kode etik daripada 35 Polri ini. Saya tanya lagi, apa sudah diperiksa siapa yang tersangka? Ternyata dia memberikan informasi pada saya, walaupun ini ada secara internal, ada beberapa di antara Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru selaku penanggung jawab utama tersangka. Yang kedua adalah Ketua Panitia Pelaksana. Yang ketiga adalah Security Officer. Yang keempat adalah Kabak Ops Polres Malang. Yang kelima adalah Danki 3 Brimob Polda Jatim. Dan yang keenam adalah Kasat Samapta Polres Malang. Catanya dituntut enggak sempat pidana, dituntut Pak dengan pasal 3, 103 dan 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002. Saya minta supaya semua bersama-sama bahwa kita adalah sama satu jiwa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan permintaan dari keluarga korban Ibu Rohimah, ya, terkait dengan persidangan. Saya kira saya sepakat untuk sidang ditempatkan di Kota Malang. Karena jauhnya, ya, operasionalnya, keamanannya, dan kita tidak baik-baik saja dengan Persebaya. Ya. Sehingga saya kira saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan, ya, terkait dengan persidangan dilakukan di Malang, apapun caranya. Ya. Jadi ini harus kita perjuangkan bersama-sama. Untuk korban Kanjuruhan, kami minta datanya Bapak, terutama untuk Kota Malang, ya. Yang Kabupaten Malang juga boleh, tapi kita sama-sama perjuangkan. Untuk yang Kabupaten Pasuruan juga ada Pak. Siap. Karena Saiful Anwar itu milik Jawa Timur. Ya, jadi kami minta datanya ini diberikan kepada pimpinan DPRD Kota Malang, dan kami selaku Komisi D akan menindaklanjuti dan akan mengawal sampai sehat, insya Allah. Korban dari Kanjuruhan tersebut,
kami, Betul Arifin, Kota Komisi C, sekaligus dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, siap untuk mengawal semuanya. Pertama, pembentukan pansus. Yang kedua, untuk berkirim surat ke Bapak Presiden Republik Indonesia. Kemudian sekaligus dalam pansus, kalau yang terbentuk nanti, dan bisa kami manggil para pihak yang terlibat di dalamnya, mempertanyakan Bapak Direktur LIB kok bisa dibebaskan. Di antaranya itu nanti kita tanyakan, sekaligus mendorong nanti kepada DPR RI untuk membuat pansus sebagaimana kami buat nanti, Mas.